Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara dan kita bersama-sama. Hari ini mungkin saudara memikirkan tentang penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya rasa gereja-gereja, saudara-saudara juga sudah mengikuti ibadah. Semua sedang membicarakan kematian Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, apa maknanya? Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu dapat menyebabkan kita tidak khawatir, tidak takut menghadapi kematian. Saudara, saya mau menyaksikan tentang seorang teman yang baru dibaptiskan di gereja Baptis Baitani, namanya Leo. Kami semuanya terharu pada waktu dia dibaptiskan, dan biasanya setelah seorang dibaptiskan kita semua tepuk tangan, ikut senang ya. Tapi semua tenang, diam, karena terharu. Leo ini seorang anak muda yang baru 32 tahun, anaknya cakep, tinggi, dan tegar. Pada waktu dia dibaptiskan itu, semua kami itu sudah rasanya hati ini ikut remuk ya, karena dia menderita penyakit kanker. Sudah stadium 4. Ya, semula waktu awal-awalnya dikira dia itu kena usus buntu. Sudah dia operasi, merasa enak sebentar, tapi tidak lama kemudian dia merasa sakit lagi. Dikira salah makan atau apa. Ternyata kankernya itu sudah ganas. Maksudnya tadi ada tumornya itu ganas, kemudian diperiksa lagi ternyata kankernya itu sudah stadium 4. Waduh saudara, yang menyedihkan itu karena dia merasa sakit. Dia merasakan sakit. Sudah dioperasi masih sakit ya. Sudah di kemo masih sakit saudara. Nah, apa yang mau saya saksikan adalah ketegarannya menghadapi hidup. Dia memberitahu pendeta, kalau saya dikasih hidup, saya mau hidup untuk Tuhan, mau melayani Tuhan. Tapi kalau dia harus meninggal, dia juga tidak takut. Karena dia tahu kalau dia meninggal, dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayatnya dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya saudara-saudara, ayat ini menguatkan. Ayat ini menyebabkan orang tahu dan tidak khawatir menghadapi kematian. Wah, Leo tegas sekali, kuat sekali. Malah kami semuanya yang melihat dia itu, kami semuanya yang berdoa setiap hari, minta mujizat Tuhan terjadi. Karena segala sesuatu mungkin ya. Sebelum seorang meninggal, kita masih berharap Tuhan memberikan mujizat. Karena ada seperti dulu teman kami, dosen di STT Baptis Bandung, Pendeta Sudomo, pernah dia kena kanker dan berobat, ternyata bisa sembuh saudara. Dan tadinya semuanya sudah khawatir ya, namun dia disembuhkan. Sampai sekarang masih melayani ya, sepantaran saya begini umurnya, masih melayani. Dan ibu dari Joel Austin, dia juga kanker, divonis 6 bulan lagi meninggal. Namun sekarang sudah bertahun-tahun, setiap anaknya berkhotbah, dia ikut mendengarkan anaknya berkhotbah. Jadi saudara-saudara, mari kita bersama-sama tegar seperti Leo. Kalau kita hidup melayani Tuhan. Kalau kita harus mati, kita tidak takut karena kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas keyakinan yang Tuhan berikan melalui firman-Mu. Kami tidak takut menghadapi kematian. Kami tidak takut menghadapi
hari depan. Tolong Tuhan, semua yang merenungkan firman-Mu ini berdiri tegar dan tidak takut menghadapi hari depan. Apa yang akan terjadi kalau ku hidup, biar aku hidup melayani Tuhan. Kalau harus mati, kami mati di dalam Tuhan. Dan kami tahu kami akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, renungan ini untuk orang tua, untuk papa, mama, ibu, bapak, dan juga untuk anak-anak. Ya, jadi kita semuanya berani menghadapi hari depan dengan tegar, karena kita tahu kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.